bisa goyangkan kami rumah tangga. Nggak ada yang mau goyang. Gue mantan siapa? Terserah. Yang penting sekarang hubungan kami baik-baik saja. Wih, bagus banget. Yes. Bagus dong. Biar diajak ke Bali lagi. Iya dong, masa Aisyah gue ke Bali? Aisyah aja naik tiket bisnis. Masa kakak dia naik ekonomi? Ya gue pengen tahu aja Rasman berani apa enggak. Kabur liat gue si botak. Bininya ya iya, dia peluk-peluk, dikira aku cemburu apa gimana sih? Tetep aja yang dibeliin tiket bisnis tuh si Aisyah. Tadi gue kira beneran si Aisyah. Ternyata Ade maunya sampai nggak anak gue. Puas apa puas? Tadi kan dorong tiket terus gue suruh bininya ya dorong gue lagi depan kamera. Tensi panas antara Dennis dengan Rasman memanglah sudah terjadi sejak awal keduanya berseteru dalam buntut kasus dugaan penipuan yang dilakukan Medina Zain kala itu. Dan sejak itu pula Rasman dan Dennis pun seringkali bersih tegang dan tidak kadang keduanya pun saling melemparkan sindiran serta perkataan pedas di saat keduanya sedang bertemu. Sempat redup hingga sudah jarang sekali bertemu, kini kejadian tersebut pun nampaknya terulang kembali. Yang mana Dennis secara nekat turut menyambangi kantor milik Rasman dengan alasan ingin menagih janji sang lawyer kepada dirinya pada saat itu. Dan saat itu pula lah Rasman bersama sang istri nampaknya dibuat geram dengan tingkah nyeleneh Dennis sehingga menimbulkan adanya keributan di antara keduanya. Lantas, seperti apakah panasnya perseteruan antara Dennis Karista dengan Rasman yang terjadi tadi malam? Dikenal dengan gayanya yang nyentrik, aksi Dennis Karista yang berseteru dengan istri dari Rasman sontak membuat netizen geleng-geleng dalam melihat aksi nekat yang dilakukan oleh wanita berusia 31 tahun tersebut. Berbicara mengenai efek yang akan didapatnya pasca membuat onar di hadapan para media, Dennis pun mengakui jika dirinya tidak gentar dalam hal yang dilaporkan oleh Rasman akibat ulahnya yang baru saja membuat geram sang lawyer atas ulah yang diperbuatnya itu. Lalu seperti apakah bentuk klarifikasi yang disampaikan oleh Dennis Karista pasca bertemu dengan istri dari Rasman, Arief Nasution? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sempat menghilang dan jarang sekali menunjukkan eksistensi di antara keduanya, kini konflik yang terjadi antara Rasman Arief Nasution dengan Dennis Karista kembali terjadi hingga menimbulkan adanya adu mulut serta saling dorong antara dirinya dengan Ade yang merupakan istri dari Rasman. Dengan adanya tindakan onar yang dilakukan oleh Dennis, emosi Rasman dan Ade pun nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi saat Dennis yang secara lantang melontarkan kata-kata berbau sarkas kepada Rasman hingga membuka aib sang istri yang dituding merupakan mantan dari lawyer kondang Farhad Abbas. Turut menyinggung keras perilaku yang dilakukan oleh Dennis, maka seperti inilah panasnya suasana keributan yang terjadi antara Dennis Karista dengan Rasman beserta sang istri yang berlangsung tadi malam. Saya nggak undang kau kemari. Apa Bu Aisyah? Dennis, masalah kita apa Dennis? Ada. Kenapa datang ke rumah saya? Iya. Pasang foto saya. Masalah kita apa? Ambil dokumen tuh. Ambil dokumen dia. Anda siapa? Ya saya kan bayar Nggak malu kamu? Nggak malu kamu? Enggak. Datang ke rumah orang, Harusnya ngajak-ngajak tahu orang. malu, Nggak tahu malu malu. masih. Saya mah nggak Saya kenal. tanya kau, kau Kita yang nggak kenal, mengaku pelaku 4 tahun itu. Oh iya emang. Waduh, nggak tahu malu kau. Kok saya mengaku? Dennis, Kalau Dennis, namanya Dennis, namanya itu jangan sentuh saya. Jangan Jangan pegang. kantor saya. Udah, jangan pegang. Apa? Jangan pegang. Apa? Udah pegang gue. Ya udah nggak usah pegang gue. Apa pegang gue? Orang. Udah pegang gue. Pegang gue lagi. Punya anak. Ya udah pegang gue lagi. 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 Apa emang? Gue lagi. Undang kau. Apa? Ya udah biarin.
pelakor 4 Saya tahun. ngaku. Itu kesaksian. Udah, Dah. cukup. Ini Udah, ya, saya nggak kenal sama nih orang. Oh ya udah. Kita Kalau jangan- lagi dulu lagi. Datang ke rumah saya. Kita Emang jangan- nggak Emang kenal, siapa? nggak kenal sama nih orang. Kalau gini cara nggak kenal lah, Udah, Syah. ini. Bu Aisyah, udah Gini, kenal. gini. Bu Aisyah, kenapa emang banyak? Gini. Nih, jangan muat. Jangan apa-apa dong, bagus. Bu Aisyah. Eh, Bu Aisyah. pelakor Dia kita apa? 4 tahun Ada kan malu. masalah. Tunggu Ada dulu. masalah. Kalau pelakor 4 tahun nggak malu. Nggak mau. Udah saya duduk. Katanya membela kebenaran. Datang ke rumah Iya, gue. katanya membela Datang kebenaran. ke kantor. Ini ngapain kemarin? Tunggu dulu, tunggu aku Tunggu, tanya. tunggu, tunggu. Kau membela kebenaran. Tadi bingung, Tapi tadi kau bingung. pelakor. Tadi gue bingung. Tunggu dulu. Macam mana perasaan Gini. istri dari Gantian, yang satu-satu tunggu dulu. dulu. Owen, pokoknya. Gini. Owen, Tahu. botak. Kau kenapa kau nggak datang kau ke sana? Tunggu. Ini ada. Masa kau, kan? Ini ada apa? Aisyah sih nggak salah. Oh ya udah. Gini. Kau Pak Ade, pelakor. Pak Ade. Kau pelakor 4 tahun. Suka-suka gue. Malu ya, ini perempuan nggak mau malu. Suka. Gue nggak ada masalah sama dia. Oh, iya. Datang ke rumah saya, Oh, iya. pajang Oh, iya. foto saya. Oh, iya. Malu punya perempuan, punya kakak diri dong. Saya nggak mau. Tak perlu kau udah pelakor 4 tahun malu. Botak. Bodoh amat. Bodoh amat. Itu namanya kesaksian. Gini. Lucu aja. Aneh. Ini semua bisa nggak ini? Mbak, tolong dong Mbak. Ayo kita pulang. Jalan pulang mana? Ya udah, Udah. Kalau dia nggak tahu malu, udah cukup. Mau cari makan. Ayo bang, ngapain? Mau di mana bang? Kita Udah diam kau, saya orang. Kau udah bilang kau nggak ada tahu jangan malu. bohong. Udah. Orang gue. Tuhan, ingat Tuhan. Kamu yang ingat Tuhan. Allah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini orang pelakor 4 tahun. Udah. Astagfirullahaladzim. Orang bawa agama Muhammad. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Bawa agama. hidupnya Ingat Tuhan, Kak. Enggak, saya mau tanya, kau dapat mantan parat apa? Tunggu, aku tanya kau. Ya emang iya. Di mana? Fotonya. Itu apa? Nanti aku kirim ke abang ya fotonya. Iya. Oh Allah. Kau nggak akan bisa goyangkan kami rumah tangga. Nggak ada mau goyangin. Oke, mantan siapa? Terserah. Yang penting sekarang hubungan kalian baik-baik saja. Wih, bagus. Oke, mantan siapa? Terserah. Yang penting sekarang hubungan kalian baik-baik saja. Bagus dong, biar diajak ke Bali lagi. Iya dong, masa Aisyah gue ke Bali? Aisyah aja naik tiket bisnis. Masa Kak Ade naik ekonomi? Istighfar. Jadi gimana nih bang, mediasi kita di sini? Istighfar. Mediasi kita di sini gimana? Gangguin orang mulu, heran. Dia mau bini botak. Cari duit begini, Masya Allah. Dia mau bini botak, jangan bawa agama mulu. Allahu Akbar. Ampun DJ. Kenapa kakak? Senyum. Apa? Kamu tuh ucap ya. Iya. Kakak kalau terus aku nggak apa-apa. Orang pelakor 4 tahun ngapain? Aduh botak mau naik mobil. Kita hormat botak naik mobil. Kau satu. Botak naik mobil. Ayo Pak botak, muat nggak Pak? Kau cuma satu. Muat nggak Pak? Pakai safety belt ya Pak. Kalau safety belt muat. Ya dada botak. Ya dada botak. Dikenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, kini aksi nekat Dennis yang berseteru dengan istri dari Rasman nampaknya tidak luput dari sorotan para netizen yang turut menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Dennis terhadap Rasman Arif Nasution tadi malam. Mengaku hanya ingin bersilaturahmi hingga menagih janji yang telah dijanjikan oleh sang lawyer, Dennis yang terkenal akan keberaniannya pun mengaku tidak gentar jika dirinya harus dilaporkan akibat perbuatan yang baru saja dilakukan olehnya. Lantas, pengakuan seperti apakah yang coba disampaikan oleh Dennis terkait alasan dibalik aksi nekat yang ia lakukan demi bertemu dengan Rasman? Ya gue pengen tahu aja Rasman berani apa enggak. Kabur lihat gue si botak. Bininya ya iya, dia peluk-peluk, dikira gue cemburu apa gimana sih? Tetep aja yang diberi tiket bisnis tuh si Aisyah. Tadi gue kira beneran si Aisyah. Ternyata Ade, maunya sampai anak gue. Gue dorong balik lah. Dorong balik kan? Kalau di agama gua mohon maaf Kristen. Pelakor itu kalau misalnya kita bikin dosa itu ada namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu dan pemulihan. Kenapa ada namanya pengakuan dosa? Agar orang-orang di luar sana bisa menjadikan gue contoh. Jadi para harus tidak baik dan menderita dan harus
dan harus diputuskan karena tidak akan berujung indah karena itu penuh dengan dosa. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia, gue injek ranjau, masa gue diem aja? Gue meledak sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau gue kasih tau ke orang, ada ranjau nih di sini nih, kan orang jadi nggak keinjek lagi. Itu tujuan gue. Nah emang mungkin kalau Bang Rasman itu jahat ya, jadi otaknya nggak nyampe situ gitu. Pengacara apa bukan sih? Mau conference aja telat. Katanya mau konvers. Dia pulang. 4 jam. 4 jam orang disuruh nungguin. Di mana nuraninya si botak? Oh iya, padahal dia tuan rumah ya. Udah gue kipasin lagi, kipas gak kecilan sih ya. Oh iya, pernah. Enggak kelihatan. Pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Tutup lah, makanya tuh. Pantulan cahaya. Tuh, silaturahmi aja. Sama ganti uang ya. Iya, tapi puas banget ya gue ngomong Rasman, botak kabur itu kerekam gak? 20 jutaan lebih. Dia bilang katanya mau taktik gue makan durian ucok aja gue bayar sendiri 3 juta. Habis itu di-blok IG gue. Puas. Tadi kedorong tiket terus gue suruh bininya ya dorong gue lagi depan kamera. Coba dorong lagi. Coba dorong lagi dong. Kalau didorong lagi terus tadi bininya sosok acting, aduh kedorong. Gue di mana? Iya gue bingung. Saat pamer. Terus tadi bininya juga di mobil, sebelum masuk mobil urus gue. Iya, senyum-senyum ya? Senyum. Gue jadi bingung, ada apa sih dengan dunia ini? Ya kan tidak ada yang konsisten, gue jadi Tadi mikir kenapa sih kan? tahu ya, kenapa? Karena gue lebih cantik apa ya? Guru apa? Hah? Guru apa dia? Oh, karena gue lebih cantik kali ya? Cantik kan malah saya sama dia. Kemudahan Denis, Denis muda lah. Cantiknya tanya. Ya Denis. Udah jawab dong gitu. Ya Denis, ya gitu mungkin ya itu. Kok cewek kan mungkin ada perasaan cemburu atau gimana gitu. Kita nggak tahu. Ini. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oh mama biasa aja. Ya biar malu kamu Denis malu. Kan gue udah bilang gue muka tembok. Saya nggak malu. Baik kok pertamanya saya kipasin Rasman. Saya kipasin ini Bu Aisyah. Maaf Bu Ade. Iya saya kipasin. Saya saling sama semuanya. Terus dia bilang mau apa kau? Mau ketemu Abang lagi. Nonton aja tayangan ulang. Semuanya dia teriak ya saya teriak gitu. Cuma saya nggak teriak juga menurut saya lucu. Emang nggak lucu buat kalian? Bang botak kabur nggak lucu. Lucu nggak? Ya laporin aja, kan semua warga negara itu bebas untuk melaporkan orang. Kan terutama Rasman punya bilang, Rasman itu adalah bagian dari Polri itu bagian dari Rasman. Gue nggak tahu, gue nggak percaya. Yang gue tahu Rasman itu bagian dari Malioboro. Ya kalau gue datang ke sini ya pasti gue ada persiapan buat nagih duit. Ya kalau misalkan, karena gue ngerasain gue kan emang benar dia botak. Kecuali kalau dia bilang dia gondrong, gue bisa masuk penjara. Kan fitnah, dia nggak gondrong. Iya kan? Nggak ya, silakan netizen yang menilai. Gue ini tidak mencari menang atau kalah. Menang dan kalah nggak penting buat gue, nggak ada untungnya. Yang penting ada kebenaran, harus jadi kebenaran. Gue asal ketemu orang udah lama kan. Kemarin ini gue sibuk banget urusin dukun, akhirnya bikin tobat si Jindan dari dukun jadi rapper. Habis itu gue baru sempet urusin si Rasman lagi kan sekarang. Gitu. Di lain kisah perseteruan antara dirinya dengan Rasman yang semakin memanas, kini sebuah permasalahan baru pun timbul antara Denis Karista dengan Barbie Kumalasari yang baru-baru ini saling melempar sindiran satu sama lain. Berawal dari adanya sebuah niat untuk melakukan kolaborasi di channel YouTube milik Denis, Barbie Kumalasari lewat akun Instagram pribadinya pun justru melontarkan sebuah sindiran yang mewakili kekecewaannya terhadap Denis. Usai dirinya merasa kecewa berat lantaran hanya dibayar Rp500.000 saat menjadi bintang tamu dalam podcast milik Denis Karista. Tidak terima atas pernyataan yang diungkapkan oleh Barbie Kumalasari, Denis Karista akhirnya turut angkat bicara dan membantah pernyataan yang dilontarkan oleh Barbie Kumalasari terhadap dirinya. Merasa jika permasalahan tersebut telah diselesaikan pada saat itu, maka seperti inilah sanggahan yang dilontarkan oleh Denis Karista atas kekecewaan Barbie Kumalasari terhadap dirinya. Si Bakum ini jadi gini, kemarin itu kan gue lagi ke Polda urusan si Rasman. Gue kira selesainya cepet, tapi kan polisi, gue nggak bisa ngatur polisi dong selesai jam berapa. Memang staff gue yang janjian sama si Bakum jam berapanya janjiannya. Nah gue nggak ngerti karena gue di dalam di Polda gue nggak pegang handphone. Gue kan BAP sama penyidiknya, BAP atau apa gitu klarifikasi sama penyidiknya. Jadi gue nggak pegang handphone, gue ngobrol di situ dan itu memang lama. Gitu, gue sangka cuma sejam, tapi ternyata 4 jam. Nah terus gue
gue udah langsung WA, si Bakumnya WA gue langsung. Kan dia tadi kontekannya sama asisten gue. Gue ngomongin, Kak, maaf banget ya Kak, maafin aku ya kakakku. Tuh. Terus gitu gue bilang kan, Kak, maaf, aku tadi ke Polda lama bener, buset, dikira cuma minta maaf. Iya, buset, kalau koordinasi jangan diem aja. Iya kakak, tadi aku nggak pegang HP, kirain Frida koordinasi, karena yang pegang HP kan asisten. Tapi kan dia juga sambil ngurus ini, Polda. Terus gitu, iya kakakku, maaf banget. Itu udah baik dong? Baik nggak? Baik ya, gue maaf banget. Memang gue tahu gue salah, gue tidak profesional saat itu karena gue nggak bisa pegang handphone, bukannya profesional juga, itu sebenarnya salah komunikasi gitu. Terus dia bilang gantilah, masa cuma 500. Terus ya udah, aku kan sambil ngurusin podcast juga, sambil ngurusin yang polisi juga masih. Terus gitu tanya ke Frida, dia mintanya berapa? Enggak 1 juta. Oh ya udah transfer. Oh, udah beres. Udah 1 juta udah beres. Nah udah dong, berarti udah beres dong 1 jutanya. Setelah 1 juta beres, udah dong, gue sampai rumah. Gue pulang, gue tidur kan di rumah. Terus dia bikin status gini, kan udah beres dong. Gue udah minta maaf loh. Minta maaf gue bukan maaf banget ya kakak. Iya maaf ya kakakku. Gue bikin, terus begitu gue tanya sama dia nih, Hai Denis, hari ini gue kecewa banget sama tim lo, masa ngundang gue ke podcast lu, gue dibuat tunggu 3 jam dan cuma dikasih transport 500.000. Dikira gue artis figuran, minta nomor rekening, gue bagiin uangnya, beda banget sama tim Boy William. Kan buat apa kayak gitu kan? Itu kan ya tandanya gue paham, gue bisa kebaca paham, maksudnya dia emang mau cari ribut aja biar namanya naik lagi. Gitu, kan ya sepi, menurut gue gitu. Abis itu gue, tadi yang gue minta maaf, nih, lu baca sendiri tuh. Kak, maaf, aku teh buset, Kak, maaf ya kakak, tadi gue pengen bikin si Frida koordinasi, tuh. Iya kakakku, maaf, ya kan, maaf kan gue. Nah, terus segitu, udah tuh, tiba-tiba dia bikin status, gue capture, gue tanya, ini maksudnya apa ya kak, yakin lu mau ribut sama gue? Gue tanya gitu. Udah gue kesel dong, cara tim kayak gitu gak respect harga orang dong. Kan udah selesai di WA, dia udah ditransfer 1 juta. Selesai loh. Yeah. Ngapain lu bikin story, terus tag Boy William? Urusan gue sama dia, udah gue bayar 1 juta. Podcast juga kagak, dia minta 1 juta, dikasih 1 juta. Nah terus segitu gue udah bilang, gue jelasin di Polda tadi urusin LP, gue udah minta maaf. Terus segitu dia bilang, tim kamu yang brengsek. Terus aku bilang, lu ngomong di story bangke, maaf aku ngomong kosong. Kasar kosong. Terus emang gue gak minta maaf berkali-kali. Biasa emang gue gitu. Masalahnya ini tuh udah selesai di WA. Dan saya meminta maaf. Saya udah mengakui saya salah. Dan udah lunas juga 1 juta itu ditransfer oleh Frida. Karena yang kontekan Frida. Nah ya udah, berarti udah dong. Ngapain lu post di story? Kan tandanya lu emang mau gue balas di story. Iya kan? Kayaknya ya gue gak bodo amat ya, gak pusing gue. Kalau gue mah kalau berantem maunya yang menjalankan misi negara aja. Iya dong. Yang bisa membantu masyarakat, contohnya oknum pengacara Kira Rasman itu menurut gue harus segera dimasukkan ke sel, karena takutnya jadi contoh buat masyarakat, buat pengacara-pengacara yang baru lulus gitu, ngaku-ngaku sebagai jubir Jokowi nggak boleh, sementara dia bukan gitu, dan tingkah dia seperti itu juga tidak bagus. Dia kan tuan rumah, gue kan tamu, mana nggak usah dikasih teh, kopi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.